Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari Syarh Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, masih dalam bab jual beli. Sekarang kita masuk jual beli salam, yang salam adalah jual beli yang barangnya dijelaskan dengan spek, sedangkan pembayarannya dilakukan di majelis akad. Dijelaskan spesifikasi barangnya. Maka dengan demikian akan ada bagaimana cara menjelaskan spek tersebut sehingga menjadi sah, dan bila tidak terpenuhi bagaimana hukumnya. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana pentingnya akad ini di dalam eh, memajukan ekonomi umat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yasihhu salam fi kulli ma yandabitu bis-sifati idza dhabatahu biha wa dzakara qadarahu bima yaqaddiru bihi min kailin aw waznin aw dhar'in aw 'addin wa ja'alahu ajalan ma'luma. Dan akad salam sah pada setiap komoditas atau barang yang bisa disifatkan secara spesifikasi, disebutkan ukurannya yang menjadi nilai atau ukuran dari kailin, takaran, wazanin, timbangan, atau ukuran panjang, dan adin atau hitungan, dan ditentukan bagi akad ini waktu yang telah diketahui secara bersama. Yaslimu fihi sil'ata allati syaraha wa wasafaha. Kemudian akad salam atas barang yang dibeli dan disifatkan ke bu'din. Nah, ke ba'di sanatin masalan, afwan, untuk waktu 1 tahun ke depan misalnya. Wa atahu tsamana qabla tafarruqihima, dan diberikan harga atau diserahkan harga atau uang sebelum berpisah dari majlis, fi majlisil aqd, itu pada majlis akad. Wa dalilu jawazi salam fi kulli ma yandabitu bi sifati idza wasafa wa ja'ala li taslimihi ajal muhaddadan, hadits Ibn Abbas as-sabiq. Wa dalil اشتراط إعطاء الثمن في مجلس العقد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع كالي بكالي، أي دين بدين. وقد أجمع على العلم على اشتراط أن يكون السلام فيه بما ينضبط بالصفات، واشتراط وصفه عند عقد السلام بما ينضبط به، واشتراط تسلم الثمن في مجلس العقد، تسلم الثمن في مجلس العقد. Kemudian dalil daripada diperbolehkannya akad salam pada setiap komoditas atau barang yang bisa disifatkan dengan sifat tertentu, dan diserah dan wajala taslimi, kemudian diserahkan barang tersebut pada waktu yang telah tertentu, yaitu hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya disebutkan. Dan dalil daripada syarat diserahkannya harga atau nilai uang pada majlis akad, apa yang diriwayatkan oleh atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau melarang jual beli al-kali bil-kali, yaitu hutang dengan hutang. Dan para ulama telah bersepakat, yaitu syarat daripada akad salam dengan menetapkan sifat yang telah tertentu, dan disyaratkan wasfahu inda salam, diserahkannya akad salam dengan sesuai dengan apa yang disifatkan, dan diserahkannya harga atau nilai uang pada majlis akad. Nah, di sini muallif Imam Ibnu Qudamah menjelaskan beberapa aturan salam, aturan dalam akad salam agar akad salam itu menjadi sah. Pertama, bahwa objeknya harus barang yang bisa disifati dengan sifat yang tertentu jelas. Maka bila objeknya tidak bisa disifati dengan sifat yang jelas, contoh yang sering dijelaskan oleh para ulama seperti al-jawahir, berlian,
berlian susah Anda mensifatinya. Ya, karena sedikit beda sudut kilauannya, harga berbedanya, selisihnya tinggi. Biasanya para pemotong berlian itu sangat hati-hati mereka. Karena salah potong, kerugiannya mungkin bisa miliar rupiah. Nah, seperti itu. Maka ini barang tidak bisa dijelaskan dengan sifat. Ya. Begitu juga barang yang tidak bisa dijelaskan dengan sifat penjualannya adalah barang yang tetap tanah umpamanya. Anda tidak bisa menjelaskannya dengan sifat karena yang ada tanahnya ini. Umpamanya tanah di Jalan Pahlawan nomor 3. Ya. Kalau Anda katakan saya jual kepadamu tanah di Jalan Pahlawan ya nomor 3 sebanyak 500 meter persegi. Itu tidak bisa disifati, ya hanya itu saja. Ya. Kalau dikatakan saya jual kepadamu tanah 500 meter di Jalan Pahlawan. Ya, itu juga tidak bisa. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalaupun ada, sifatnya itu harus sifat yang bisa membedakan harga. Karena namanya tanah, di depan, di belakang jalan. Harga berbeda. Ya. Kemudian bentuknya memanjang, sepadan dengan jalan, memanjang ke belakang, harga berbeda. Tentu yang memanjang sepadan jalan lebih tinggi harganya daripada yang memanjang ke belakang ke arah jalan. Ya. Maka ini tidak bisa disifati dengan spek, maka tidak bisa dilakukan dengan akad salam. Ya. Seperti itu. Yang bisa dijelaskan dengan spek banyak sekali. Ya, karena itu kita jelaskan apa yang tidak bisa. Karena yang bisa dijelaskan banyak. Anda jual beras, bisa. Anda katakan saya jual kepadamu beras 5 ton. Kemudian ini beras 5 ton, banyak jenis beras. Ada pandan wangi, ada rojo lele, ada IR64, ada apa lagi? Ada beras merah, ada beras hitam, ya. Dan ada beras pra umpamanya. Beras pra mungkin sebagian daerah namanya, ada lagi beras Solo umpamanya, dan lain-lain. Beras Cianjur dan lain-lain. Maka tidak bisa dijelaskan dengan spek beras saja. Harus turun ke bawah. Sudah makan kalau dalam bahasa Arab, beras itu jenis. Turunannya anwa' namanya, nau'nya ada rojo lele, ada Cianjur, ada pandan wangi, ada beras pra, ada beras Solo tadi, dan lain-lain. Ini harus dijelaskan. Yang mana yang 5 ton ini? Dia mengatakan, saya jual kepada Anda beras IR64 sebanyak 5 ton. Ya. Biasanya beras yang pecah dengan beras bulir yang utuh itu harganya berbeda. Biasanya sering ditulis pada karung beras yang keluaran ya ekspor, beras ekspor. Tertulis di sana dengan pecahan, dengan pecah, beras pecah sekian persen, 0,5% atau 1% atau 2%. Karena kalau umpamanya yang pecah dikumpulin satu karung, itu harganya beda. Ya. Kalau Anda umpamanya orang beras ditampis namanya itu. Ditampis itu biasanya kan beras pecahan ngumpul kan ya. Itu bisa dipisahkan. Ngumpul di sudut-sudut itu ngumpul di sudut tampahan itu. Ketika ditampis itu kan ya. Itu bisa dikumpulkan dan bisa dijual. Kalau umpamanya si pembeli dengan salam mensyaratkan kalau 0 itu tidak mungkin. Ya, dia mensyaratkan dengan pecahannya 0,5%.
0,01%. Ya, itu mungkin bisa. Allahu a'lam, saya tidak terlalu tahu, tapi mungkin bisa. Tapi biasanya tertulis 5% sih. 5%, 2%, 3% seperti itu. Ya, itu bisa dijelaskan dengan spek dan yang lain-lain juga banyak. Ya, yang lain-lain juga banyak. Seperti buah mangga, kelapa sawit dan lain-lain. Ya, asal bisa dijelaskan dengan spek. Spek tadi kalau dia umum, mengecil, mengerucut sampai hal yang membedakan harga satu dan lainnya. Ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan bisa ditentukan dengan sifat yang jelas. Dan kemudian disebutkan kadarnya, takarannya, ukurannya. Apakah ukurannya dengan volume? Kalau volume biasanya ukuran volume liter, ya, apalagi barrel. Kemudian kalau di masa dahulu sok, dan sok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sok Nabi itu sekitar 2 liter, 2,4 sekian liter. Itu sok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan berat, kalau berat ada yang pon, kemudian ada kilogram. Yang umum di negara kita adalah kilogram. Ya. Berapa kilo? Tadi 1 ton. Tadi 5 ton beras. Ya. Kalau dengan apa namanya volume bisa juga dengan kubik. Kubik itu kan 1 meter kali 1 meter. 1 meter panjang, lebar, dan tinggi 1 kubik. Ya. Atau zara', atau dengan panjang berapa meter. Ya. Berapa meter panjangnya, lebarnya berapa meter. Awad, atau dengan hitungan atau dengan unit. Anda beli rumah berapa unit. Ya. Seperti itu. Dijelaskan. Kemudian tadi speknya dijelaskan, spek penjelasan spek itu sejauh mana aja yang membuat harga berbeda penjelasannya. Terkadang pada warna pun membedakan. Ya, pada warna membedakan harus dijelaskan. Kemudian waktu serah terima harus disepakati. Ya, kalau tidak ada waktu serah terima, maka dia menjadi akad yang batil. Waktu serah terima harus jelas. Yusallimu fi sil'atil ishtara wasfaha ba'da sana. Berapa lama waktunya? Ya. Di sini syarih mengatakan seperti waktu serah terimanya tahun depan umpamanya. Dan memang seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, umumnya serah terimanya panen kurma tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan. Kalau serah terimanya nanti sore, apakah namanya salam? Jumhur mengatakan tidak. Ya, tapi mazhab Syafi'i mengatakan iya. Walaupun dia dengan spek. Saya beli dari Anda umpamanya beras rojo lele sebanyak 100 kilo. Ini berapa harganya 100 kilo? Kali 15.000, nah, berapa? 15 juta umpamanya. Ini 15 juta. Saya bayar cash atau saya transfer ke rekening Anda. Masuk? Masuk. Terserah saya antar ke rumah Anda ya. Ya. Kan dengan spek tadi. Dia tidak mengatakan rojo lele yang di warung saya, tidak. Atau rojo lele yang di kebun saya, tidak. Bisa jadi dia beli dari orang lain, diantarkan. Tapi menurut para ulama, sebagian para ulama, dia tidak bisa dinamakan dengan salam. Ya. Yang bisa adalah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah,
antara waktu akad dengan serah terima diperkirakan harga berubah. Kalau hanya 6 jam sore, harga biasanya masih sama. Seminggu biasanya harga sama. Tapi kalau sebulan, satu panen 6 bulan atau 1 tahun, itu harganya berubah. Ya. Maka dia bisa dinamakan salam karena manfaat dari salam adalah agar si penjual mendapatkan keuntungan, dia dapat uang tunai untuk modal. Dan manfaat yang lain agar si pembeli mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau serah terimanya sehari 2 hari, harga biasanya masih normal, belum berubah. Seperti itu. Wa atahu tsaman qabla tafarruqihima. Aturan selanjutnya yang keempat, bahwa yang diserahkan di majelis akad harus di majelis akad sebelum berpisah. Tetap namanya salam. Biasanya adalah uang. Kalau jual belinya rupiah dengan beras, berarti rupiahnya di depan. Tapi kalau jual belinya barang dengan barang, kan bisa jadi. Beras seperti Indonesia pernah tukar beras dengan pesawat. Indonesia punya pesawat, Thailand punya beras. Tukar. Mana yang harga, mana yang uang, mana yang barang. Mana yang summa salam, kalau dalam akad salam namanya Rasul Mal, yang diserahkan di majelis akad Rasul Mal. Ya. Mana yang muslam fi, objek. Maka yang diserahkan di majelis akad itu dinamakan dengan athaman atau Rasul Mal. Yang diserahkan belakangan adalah muslam fi atau objek atau barang. Maka kalau tadi dalam kasus tukar pesawat dengan beras sebanyak umpamanya 1000 ton, harus ada yang diserah terimakan di majelis akad. Kalau diserah terimakan adalah pesawat, ini silakan ambil. Ini surat-suratnya, ini semuanya diserahkan, pakai kunci pesawat. Wallahualam. Kunci itu segala macam. Silakan, dan bisa dibawa terbang ke negaramu atau ke daerahmu. Itu berarti Rasul Mal. Beras nanti tahun depan. Ya. Berarti yang mahal adalah berasnya karena dia mundur waktu penyerahannya. Seperti itu. Dan dalilnya hadis Ibnu Abbas tadi. Subhanallah, sabda Nabi Rasulullah pendek, tapi penjelasan para ahli fikih panjang. Apalagi penjelasan penerjemah seperti saya lebih panjang lagi. Kalau tidak terjadi penyerahan salah satunya di majelis akad, maka yang terjadi adalah hutang dengan hutang. Kali bikali. Hutang dengan hutang. Maka sering pertanyaan mengenai COD itu apakah termasuk hutang dengan hutang, dan dengan demikian tidak halal. Kalau salam, uang diserahkan di majelis akad. Kalau COD, mereka akadnya online dan mengikat. Adakah yang diserahkan pada waktu akad? Uang nanti, barang pun nanti. Ya. Maka termasuk kali bil kali. Hutang dengan hutang. Kecuali barangnya dia ta'yin. Jadi bukan jual beli hutang, jual beli ain, muayyan. Seperti apa? Namanya dia mengatakan, saya punya handphone masih baru dari pabrik, saya beli. Apa namanya, kalau untuk barang kan ada nomor produksi kan ya, serial numbernya. Dia katakan MAI, namanya IMEI, IME atau IMEI, ada nomor serial produksinya itu. Dia mengatakan serial produksinya sekian.
ini boleh, karena ini bukan hutang. Ya, ini bukan hutang, bukan dengan spek. Kalau dia mengatakan umpamanya mereknya Samsung, kemudian spesifikasinya Android, kemudian RAM-nya sekian, ininya sekian, itu kan banyak. Produk Samsung pun dia nggak satu aja dia buat, ribuan. Itu namanya dain. Tapi kalau dia sebutkan spesifikasi khusus untuk ini, seperti yang tadi nomor produk produksi, ya, maka dia menjadi bai ain. Itu walaupun COD, ya, dia tidak termasuk kali bil kali, tapi dain bi ain, di mana barangnya ain, walaupun jelas tertentu, dan uangnya nanti. Kalau uangnya yang mau ain juga bisa. Kalau dia transfer selesai sudah. Dia mengatakan jangan tutup dulu ya, saya transfer dulu. Oh, kalau COD kan uangnya nanti kan. Kalau dia katakan ini uangnya pecahan 100.000, nomor serinya ini, semuanya berderet dengan 10 juta berarti 100 lembar ya. Berderet, nomor serinya 1, 2, 3 sampai 100 lembar. Karena dia dapat uang dari tarik tunai di bank dan satu bendel 110 juta, 100 lembar. Ya. Yang ini saya tidak akan menggugat dan saya pindah. Itu juga ain. Itu juga ain. Ya. Konsekuensinya menjadi boleh salah satunya. Dan persyaratan ini juga termasuk persyaratan yang disepakati oleh para ulama. Masuk qalilan. نعم سيد. ولهذا فإن ما يجري في السوق المالية بورصة من تأخير تسليم الثمن في العقود الآجلة عن مجلس العقد أمر محرم لما سبق ولأنه دين بدين وهو محرم بإجماع أهل العلم. Oleh sebab itu, apa yang terjadi pada dewasa ini dari transaksi di pasar keuangan dengan mengakhirkan penyerahan harga atau uang pada majlis tunai atau saat berlangsung dari majlis akad adalah merupakan perkara yang diharamkan sebagaimana penjelasannya sebelumnya, dan ini juga termasuk jual beli hutang dengan hutang yang diharamkan berdasarkan ijma para ulama. Nah, Kemudian syarih Profesor Dr. Abdullah Jibrin, beliau merincikan. Oleh karena itu, para ulama kaum muslimin berdasarkan kesepakatan dari para fuqaha ahli fikih sedunia bahwa oki, mereka membuat keputusan bahwa transaksi forward ya di pasar keuangan, pasar keuangan seperti di bursa, di mana barang dan uang atau uang dengan uang itu tidak ada serah terima di majelis akad satupun juga. Ya. Untuk bursa komoditi, sebagian ada yang mengatakan salam. Ya. Itu mungkin mereka tidak mengerti dahulu sebelumnya bagaimana proses yang terjadi di bursa komoditi. Bursa komoditi itu umpamanya Anda membeli 1 juta ton kopi. Serah terimanya tidak ada yang serah terima tunai di bursa komoditi. Ya, umpamanya serah terimanya 1/1/2024 dengan harga umpamanya 100 miliar rupiah. Sebagian ada yang mengatakan itu bisa jual beli salam. Enggak salam. Karena uang tidak diserahkan di majelis akad 100 miliar. Ya. Dan itu yang berapa ton? 1.000 ton. Yang 1.000 ton kopi tadi, kopinya Robusta apa Remika? Robusta kali ya. Yang Robusta
1.000 ton tadi, itu tak akan pernah Anda terima. Tidak akan pernah Anda terima. Kalau Anda seorang pedagang umpamanya, mau Anda jual ecer umpamanya per 1 ton ke Jakarta, 1 ton ke Surabaya, 5 ton ke Aceh, dan lain-lainnya, ya, tidak akan bisa. Ya. Yang bisa Anda lakukan nanti pada waktunya, atau baru 2 hari harga kopi naik. Kopi dunia naik. Dari tadi 100 miliar, sekarang sudah 110 miliar. Anda tahan dulu. Naik sampai 150 miliar. Anda jual. Nah, nanti pada waktunya tadi, 1124, Anda dapat selisihnya tadi 50 miliar. Ya, jadi tidak ada jual beli saham di situ. Itu yang terjadi, dan jual beli hutang dengan hutang. Untuk komoditas pun haram, apalagi untuk uang. Nah, dan ini disepakati oleh para kaum muslimin berkali-kali. Satu paragraf lagi. وكذلك ما يجري في بعض عقود توريد من تأخير الثمن عن مجلس العقد محرم أيضا لما سبق ذكره. Demikian juga apa yang berjalan di sebagian akad-akad taurid. Nama taurid? Supply. Dengan mengakhirkan penyerahan harga atau uang dari majelis akad, maka ini juga haram sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Begitu juga akad supply. Anda supply umpamanya sayur-sayuran ke rumah makan. Baik rumah makan Padang, warteg, Sunda. Di sekitar Jalan Alternatif Cibubur ini, Anda supplier besar untuk sayur-sayuran rumah makan tersebut. Ya. Ini akad supply ini, bisakah dinamakan salam? Bisa kalau para rumah makan tadi, restoran-restoran tadi bayar cash. Saya bulan ini beli dari Anda sayurnya A, B, C, daging sekian, sekian ikan, sayur A, B, C tadi, kemudian bumbu-bumbu, cabai sekian kilo per hari, daging sekian kilo, ikan sekian kilo, gurame sekian, nila sekian, rinci. Nah, untuk 1 bulan, umpamanya semua harganya 1 bulan adalah 100 juta. Umpama. Dia mengatakan, saya bayar cash tapi saya minta diskon. Karena kamu kan penyerahannya nyicil per hari, jam 5 pagi sudah standby di warung kami, restoran kami untuk kami olah. Ini bisa dinamakan salam. Kalau dia bayar cash tadi, keuntungannya dia dapat diskon. Harusnya 100 juta, bisa jadi 90 juta atau 80 juta. Dan si pedagang ini, si supplier, dapat untung uang tunai dari awal. Sehingga dia bisa beli ke pasar induk dengan harga cash tentu berbeda, lebih murah. Ya, seperti itu. Maka ini akad supply-nya sah kalau dia bayar cash. Yang terjadi kan tidak seperti itu. Yang terjadi di masyarakat, kebiasaan para pedagang, supplier, dan yang menerima supply, itu akad mengikat 1 tahun, 1 bulan, atau 6 bulan. Dengan seperti yang tadi dibuat. Dan harga mengikat sepanjang tahun. Tadi umpamanya setiap hari itu mereka tadi 1 bulan 100 juta. Bagi 30 berarti 3.300.000 per hari. Ya. Dia mengatakan 3.300.000 per hari, mengikat selama 1 tahun, objeknya A, B, C, D, dan
Ketika barang masuk, uang bayar cash. Jelas. Sedangkan akad mengikat di awal bulan atau di awal tahun. Itu sebetulnya tahun. Itu biasanya akad supply yang terjadi. Ya. Maka ini akadnya kali bil kali. Dain bidain. Hutang dengan hutang. Hukumnya sepakat para ulama haram. Allah Ta'ala. Ya. Jazakallah khair atas penjelasannya, dan pendengar Sedekah Misal TV, demikian cara dan juga penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan poin-poin penting persyaratan dari akad salam dan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawab untuk memperdalam pembahasan. Bagi para pendengar yang ingin bertanya terkait dengan akad salam secara khusus, silahkan di line telepon. Halo, silahkan. Sudah masuk, akhi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Rizal di Pondok Gede. Baik, Rizal, silahkan. Ustaz, izin tanya tentang jual beli yang Anda lakukan. Mana jual beli mobil. Kemudian Anda jelaskan spesifikasi detail tentang mobil tersebut. Nah, ketika mobil tersebut terjual, ada orang yang melakukan DP. Sebentar, ketika mobil terjual ada orang melakukan DP maksudnya? Maksudnya gini, saya menjual mobil tersebut kepada customer saya, kemudian customer tersebut memberikan DP tanda jadi, tapi mobilnya belum diambil, Ustaz. Akan dilunasi besok atau lusa, kurang lebih begitu. Yang belum diambil, Anda sebagai penjual belum menerima? Belum memberi mobilnya kepada dia karena belum pelunasan gitu, baru dilunasi 2 hari kemudian. Tapi mobil sudah di tangan Anda? Masih, kan Anda yang menjual, Ustaz. Jadi mobil masih di tangan Anda. Ya, terus? Tapi belum Anda serahkan, tapi dia sudah bayar DP. Dia sudah bayar DP, mobil belum Anda serahkan, surat-surat juga masih ada sama Anda. Kemudian beliau ini tidak jadi membeli mobil tersebut gitu. Nah, alasannya yang pertama karena harganya lebih mahal dari harga pasar gitu. Nah, sedangkan saya jelaskan bahwa mobil saya pasti lebih mahal dari harga pasar karena spesifikasinya yang saya tambahkan gitu ya. Ada penambahan misalkan TV, ada tambahan aksesoris lainnya gitu, sehingga harganya lebih tinggi dari harga pasar. Nah, pertanyaannya itu, Ustaz, tersebut bagaimana, Ustaz? Apakah itu seharusnya hangus? Karena sampai hari ini masih ada di nih, Ustaz, DP-nya gitu. Yang kedua, saya jualnya itu lebih tinggi dibanding harga pasar, tuh. Kenapa? Karena memang ada spesifikasi detail yang lebih dibanding mobil yang lain gitu di pasaran gitu. Anda sebentar, masalah harga dulu ya. Sebelum DP, harga tadi bertambah karena bertambahnya aksesorisnya. Begitu? Betul. Kalau dengan tambahan aksesoris, harga Anda dengan yang lain itu sama atau lebih mahal tinggi juga? Dengan aksesoris, harga Anda jadi lebih mahal. Anda kan tambahkan aksesoris. Betul, Ustaz. Kalau Anda lihat kendaraan yang lain yang juga ada tambahan aksesoris yang sama, itu harganya antara Anda dengan perbandingannya, mobil Anda ada aksesoris tambahan, dia bandingkan dengan yang tidak pakai aksesoris tentu beda. Iya, iya. Kalau perbandingannya dengan mobil yang pakai aksesoris juga, mobil Anda lebih mahal atau sama atau lebih murah? Anda nggak bisa jawab, Ustaz, karena beliau membandingkannya dengan yang tanpa aksesoris, Ustaz. Ya beda lah. Jual rumah dengan beserta komplit dengan furniture. Dengan jual rumah dalam kondisi kosong. Ya beda lah harganya. Furniturnya umpamanya AC sudah ada lengkap, ada 4 unit umpamanya, ada kitchen set di dapur, ya. Kemudian ada kamar tidur sudah full furnish. Beda harganya pasti. Yang saya tanyakan itu adalah full furnish tadi dengan full furnish yang lain, punya Anda lebih mahal jauh
atau berimbang atau kompetitif? Anda lihat aja lah. Ya. Anda tanya-tanyakan ke orang lain, yang lain-lain, pedagang yang lain, bila kendaraannya mereka dengan tambahan aksesoris A, B, C, D, E, F, G. Itu berapa mereka jual. Ya. Kalau antara harga Anda dengan mereka adalah bersaing atau berimbang, ya, DP-nya boleh hilang. Jelas. Tapi kalau harga Anda dengan yang semisalnya jauh lebih tinggi sepertiga, maka itu DP tidak boleh hilang. Ya. Anda kembalikan semua DP. Kalau Ustaz, kalau yang bersangkutan tetap memaksa untuk DP-nya kembali, Ustaz. Itu masalahnya di Indonesia tidak ada pengaman. Ya. Kalau di negara yang hukum berlaku, dia tidak berhak mendapatkannya. Ya. Sebaiknya kalau untuk di Indonesia, wallahu a'lam, sebaiknya Anda damai saja. Kalau kamu umpamanya ngambil semuanya, saya dirugikan banyak. Karena selama kamu sudah bayar DP, saya nggak bisa jual. Ada yang nanya, saya bilang udah terjual. Saya namanya udah terjual. Ya, itu kan saya rugi. Ya, Anda damai aja dengan cara bersabarlah dulu, saya jualkan dulu mobilnya. Bila terjual nanti dengan harga yang harga pasar, DP kamu mungkin saya kembalikan penuh. Tapi kalau ternyata ya kecenderungan pasar, di waktu kamu transaksi bayar DP itu kecenderungan pasar kepada mobil bekas tinggi. Sekarang penjualan agak menurun. Sehingga saya terpaksa menjual harga di bawah yang kemarin pada saat kamu bayar DP. Maka selisihnya saya potong dari DP kamu. Itu cara-cara damainya. Cukup jelas tadi. Jelas. Cukup. Alhamdulillah. Jelas. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah. Allah barik. Wa iyyakum wa jazakallah khair, barakallah fik. Alhamdulillah telah terjawab. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Ibu Titin Bekasi. Baik, Ibu Titin, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, saya mohon pencerahannya. Saya beli tanah sama adik saya. Tanah itu aslinya adik saya hibah dari orang tua. Kemudian mau saya urus suratnya dari pihak notaris menawarkan hibah supaya biayanya lebih kecil daripada jual beli. Yang saya tanyakan, apakah boleh seperti itu Pak Ustadz? Sesuai syariatnya. Ya. Anda membelikan bukan menerima hibah. Dan adik Anda menjual bukan menghibahkan. Betul, betul. Makanya saya bilang tunggu, saya mau nanya dulu Pak Ustadz. Ya. Katakan saja, enggak apa-apa. Ya. Buatkan aja jual beli, pajaknya lebih tinggi ya. Semoga diganti Allah dengan cara yang lain. Jelas insyaallah. Artinya sesuai saya lebih bagusnya sesuai jual beli aja gitu Pak Ustadz. Ya, kenyataannya kan jual beli. Iya betul, betul memang jual beli. Iya benar. Iya Pak Ustadz. Cukup jelas Umu? Iya, Alhamdulillah. Khair. Wa iyyakum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, mudah-mudahan semoga berkah ya akad jual belinya. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Saya di Kalimantan Timur. Baik, silakan Umu. Saya mau tanya mengenai warisan ya, Pak Ustadz. Silakan. Bapak saya itu meninggal tahun 2019. Siapa nama ayahnya Umu? Namanya Pak Ibramsah. Pak Ibramsah. Tahun berapa? Tahun berapa wafatnya? 2019. Baik, 2019. Dan beliau tuh meninggalkan beberapa tanah.
Habis itu ada yang berupa kebun karet. Ada yang berupa tanah kosong, ada yang berupa rumah petak, ada yang berupa sama rumah satu, Pak. Yang ingin ditanyakan apa, Umu? Itu pembagiannya bagaimana, Pak? Dengan kami bersaudara. Sebentar, pada saat Ibram Syah wafat, istrinya masih hidup? Masih, Pak. Dan masih suami istri? Masih. Ayah beliau, ibu beliau masih hidup, ayah Ibram Syah? Sudah meninggal. Sudah wafat. Anak beliau berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki 1, perempuan 2. Pada ini masih hidup semuanya? Masih. Perempuan 2 ya? Maka seluruh harta Pak Ibram Syah, istrinya 1/8, anaknya mendapatkan sisa. Dibagi 8, 1, 7. Anak laki-laki 1 orang kali 2 bagian, 2 tambah 2, 4. 7 dibagi 4 ada pecahan, maka 4 dikali 8. 8 kali 4 sama dengan 32. 32. 4/32. Kemudian anak laki-laki 14/32. Anak perempuan masing-masing 7/32. Maka seluruh harta Pak Ibram Syah dibagi 32 bagian. Jelas, Ibu? Ya. Kalau rupiah, gampang. Jelas? Tapi kalau seandainya rumah petakan itu kan ada di 2 jalan berbeda. Satunya permanen, depannya kayu. Tapi yang permanen itu untuk adik saya yang laki-laki yang mengambil, Pak Ustadz. Itu Dinilai, kan Ibu. saya. Dinilai. Oh, dinilai. Dinilai. Kalau dia ngambil itu masih sebanyak bagiannya 14/32 boleh. Dinilai 1 per 1. Ya. Iya. Nanti perempuan ngambil yang mana yang cocok 7/32 diambil. Buat istri yang mana yang cocok 4/32 diambil. Ya. Atau kalau menghasilkan uang, namanya setelah dibagi aset-aset rumah dan tanah tadi, ya, ada yang umpamanya yang tidak dibagikan untuk disewakan, sewanya lebih bagus, lebih mahal. Yang itu hasil sewanya dibagi 32 bagian. Ya. Iya, Pak. Jelas? Jelas, Pak Ustadz. Demikian, Umu. Afwan, wa jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti bisa dilihat ya, Umu, ya, rekamannya, dan bisa diinformasikan ke ahli waris yang lain. Dan semoga dimudahkan. Jazakumullahu khairan. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon bagi para pendengar dan pemirsa yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan muamalah secara khusus bab akad salam. Kita terima via telepon untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya dengan Abu Kenzi di Bintaro, Ustaz. Baik, ahlan Abu Kenzi, silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Jadi, Ana mau tanya, kan ada keluarga Ana baru meninggal, adik. Nah, mungkin bukan mungkin, maksudnya yang kita ketahui selama beliau hidup ini tidak meninggalkan harta yang kita sudah tahu lah hartanya gitu. Nah, tapi ketika karena beliau meninggal, beliau mendapatkan santunan misalnya seperti BPJS tenaga kerja dan lain sebagainya, atau santunan itu karena beliau meninggal musibah, jadi dapat tunjangan, Ustaz, itu keluar. Nah, sejumlah sekian gitu. Nah, apakah uang yang didapat dari karena meninggal itu setelah dia meninggal atau karena disebabkan dia meninggal itu merupakan hukumnya di tatapan hukum waris gitu, Ustaz?
Ya, para ulama mengatakan bahwa harta waris harta mana saja, harta yang sudah milik dia, ya, atau akan menjadi milik dia karena sebab wafatnya tadi, sama dengan diat. Ya, bila seseorang, pembahasan para ulama dahulu, bila seseorang wafat, dia wafat karena umpamanya eh, pembunuhan tidak sengaja, ya, tidak sengaja apa umpamanya, dia makan di restoran, ternyata di restoran tersebut ada makanan yang tidak layak dan menyebabkan si yang memakan tadi terkena dampak dan mati akibat itu karena mungkin punya penyakit sebelumnya. Ya, maka bagi restoran tadi wajib membayar diat. Diat ini untuk siapa? Kompensasi 100 ekor unta. Diat ini untuk siapa? Diat ini untuk ahli warisnya, dibagi kepada para ahli waris. Sama dengan harta waris. Maka begitu juga apa tadi namanya, kompensasi yang dapat dari pihak ketiga bisa itu juga dibagi waris. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian Bu Kansi. Baik, alhamdulillah sudah cukup jelas insyaallah jawaban yang disampaikan Ustaz. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair, akhi. Barakallahu fiik. Kita masih berikan kesempatan. Baik, masih kita angkat pertanyaan via telepon. Halo, silakan, sudah masuk. Silakan, akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bu Ihsan di perjalanan, Ustaz. Baik, silakan Pak. Dan mohon dikeraskan suaranya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ditanya, saudara saya meninggal 21 Oktober 2021 kemarin. Atas nama Budi. Siapa namanya Pak? Budi. 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 Baik. Budi wafat. Budi wafat, meninggalkan satu istri. Istri? Tanpa anak. Satu anak ya Pak? Tanpa anak. Oh, tanpa anak. Dia memiliki dua saudara laki-laki dan satu saudari perempuan. Ayah Ibu Budi masih hidup? Meninggal semua, sudah meninggal. Saudara laki-laki berapa orang? 2 orang. Berapa? 2 orang. Ini seayah seibu dengan Budi atau seperti apa? Saudara kandung ya Pak? Kandung. Terus? Saudara perempuannya berapa Pak? Satu. Saudari perempuan Budi 1. Saudara laki-lakinya 2? 2. Nah. Ya, pembagian harta warisnya dari Pak Budi. Harta warisnya bagaimana? Dan terus yang dibagikan itu apa saja, karena dia merupakan karyawan. Setelah meninggal kan ada uang siapa semuanya, apakah bisa dijadikan harta waris atau bagaimana Pak Ustaz? Nah. Baik Pak. Ya. Jazakallah khair, bisa dilihat nanti atau disimak ya sambil berjalan. Barakallahu fiik. Istri beliau mendapatkan 1/8, saudara-saudarinya mendapatkan sisa. Berarti harta dibagi 8, 1, 7. Saudara mendapat 2 bagian, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 7 dibagi 5, ada pecahan, sehingga 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 dikali 1, 5 per 40, hak istrinya. Hak saudaranya masing-masing 14 per 40. Hak saudarinya 7 per 40. Maka semua harta Budi dibagi seperti itu. Ya. Walaupun sekalipun dia seorang karyawan, semua didapatkan dari gaji, dari kompensasi dari perusahaan. Semuanya dibagi 40 bagian. Bapak cukup jelas insyaallah ya jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, dan sudah bisa disimak, dan silakan nanti dilihat rekamannya Pak ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan masih via telepon. Silakan, sudah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Dengan siapa akhi di mana? Dari Abu Fatih di Jakarta. Baik, Abu Fatih silakan pertanyaannya. Izin tanya satu. Nah, Karena dalam kondisi ditawari pekerjaan oleh kawan Anda, Ustaz. Kemudian pekerjaan utamanya adalah kontraktor. Nah, salah satu pendapatan terbesarnya adalah membangun, mendesain dan membangun perbankan. Itu dari desainnya sampai jadi bangunannya. Salah satu pekerjaannya itu yang paling utama. Salah satu paling utama Yang paling utama, yang pemasukannya atau revenue-nya paling besar itu dari perbankan, sektor perbankan. Jadi membangun perbankannya yang syariah atau non? non syariah. Pertanyaannya, Pertanyaannya, saya bingung ya Pak, apakah harus diterima atau bagaimana? Karena khawatir tahun ini agak ngeri juga gitu, Ustaz. Bagaimana pendapat dari Ustaz? kalau Anda minta syarat kepada teman, Anda mau ditempatkan dan mau mengerjakan bila kontraktor perusahaannya itu mengerjakan pekerjaan yang halal, non bank riba. Boleh. Kalau dia tidak bisa, kata dia, ya udah, tidak boleh Anda bekerja di sana. Saya sudah pernah tanyakan ini Ustaz kepada beliau. Kemudian beliau bilang masih ada kontrak yang berjalan dengan para pihak perbankan ini. Kalau putus di tengah-tengah, khawatir lebih banyak mudarat bagi perusahaan dia dan karyawannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kontraknya ini masih berjalan begini, apakah boleh Ustaz dilanjutkan, kemudian setelahnya itu kita stop, Ustaz? Kalau mudaratnya besar, boleh, tidak ada masalah. Baik, Ustaz. jelas akhi? Cukup jelas, cukup. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat via chat WhatsApp. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Hikmat di Depok. Baik, silakan Abu Hikmat. Fadhol. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda bertanya, kalau Anda sudah berakad dengan dealer mobil, Ustaz ya. Anda berencana membeli sebuah mobil dan di awal itu dijanjikan mobil itu ada di Jakarta. Kemudian setelah itu ya karena sebuah dealer, Anda percaya, kemudian Anda bayar DP. Nah, ketika sehari berikutnya diinfokan bahwa mobil ternyata tidak ada di Jakarta. Jadi katanya adanya lokasinya di Jambi. Nah, kemudian dengan alasan itu memang yang di Jambi dijanjikan dengan spek yang sama gitu. Tapi Ana khawatir kalau mobilnya jauh gitu ya, kemudian harus melalui perjalanan yang jauh. Ana jadi khawatir, akhirnya Ana batalkan pembelian mobil itu dan Ana minta DP dikembalikan. Nah, apakah itu tetap menjadi hak Ana DP itu atau karena si dealer bersikeras tidak mau dikembalikan karena yang membatalkan katanya customer gitu. Nah, gimana menurut Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Syukur. Ya, sebentar. Anda beli ke dealer, disepakati mobilnya di Jakarta. Begitukah? Kalau memang ada kesepakatan, berarti yang melanggar kesepakatan si penjual, bukan Anda. Nah, Ustadz. Anda berhak membatalkan karena yang melanggar dia. Nah. Baik, alhamdulillah. Demikian jawaban dari Ustadz, semoga bisa difahami Pak dan bisa disampaikan juga nanti. Nah, tapi ya ternyata Anda tetap tidak bisa mendapat uang itu karena si dealer nggak mau balikin. Ya Allah ta'ala, Anda bilang aja yang salah kalian kan. Nah. Harusnya kesepakatan Jakarta, kenapa Jambi? Ya.
cobalah Anda Ya. ajukan ke pihak yang berwenang untuk penyelesaiannya. Nah, Ustaz. Iya. Nah, syukur Ustaz. Afwan. Cukup insyaallah Pak, dan semoga Allah mudahkan dari transaksi akad jual belinya. Barakallahu fiik. Demikian, dan kita angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Faisal. Ustaz, mohon bertanya, kapan dropship dan reseller dimasukkan ke dalam kategori halal, Ustaz? Resell dan dropship yang ada di marketplace secara khusus, Ustaz. Kalau di marketplace, biasanya antara dropshipper dengan produsen dan pemilik barang tidak saling kenal. Nah, Ya, maka kalau untuk akad wakalah sepertinya tidak memungkinkan. Nah. Karena akad wakalah akad amanah. Hmm. Bagaimana jadi halal? Anda beli dulu, Anda terima dulu, baru Anda jualkan. Boleh menerima penawaran dari pihak lain, boleh, tapi jangan kan saya membeli, saya jual. Anda pajang barang di akun Anda, di web atau di mana, kemudian atau di platform. Kemudian setelah itu ada calon pembeli. Anda katakan transaksinya 6 jam setelah ada permintaan. Ya. Berarti belum ada penjualan. Anda beli dulu barang dari tempat yang lain, minta dia kirim dalam 6 jam, atau Anda terima langsung ke tempatnya. Setelah itu boleh Anda okekan kepada calon pembeli tadi. Kalau dia masih mau beli, ya alhamdulillah. Kalau dia berubah pikiran, berarti bukan rezeki Anda. Tidak mengikat, Ustaz, di Ya, awal. tentu tidak mengikat. Kan belum ada jual beli tadi. Sahih. Demikian pendengar yang bertanya Pak Faisal. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa dipahami dan cukup jelas, insyaallah. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Apakah hukum membuka jasa transfer antar bank dan memberikan biaya admin jika transfer 1 juta biayanya 10.000, jika 2 juta 20.000, Ustaz? Dari pendengar kita di Batam. Ya. Kalau Anda membuka transfer dan Anda bekerjasama dengan bank syariah, ya bagus. Halal Anda mendapatkan fee transfer tadi, ya, dengan syarat tentu tidak diumumkan kepada khalayak ramai karena status tidak resmi. Ini dalam kondisi ada teman-teman dekat, ada orang-orang dekat, ada keluarga yang tidak punya rekening, atau jarak antara posisi tempatnya dia dengan bank terlalu jauh ke kota. Dengan adanya Anda yang bolak-balik ke kota tadi, kan termudahkan urusan mereka. Terbantu urusan mereka. Kalau Allah Ta'ala tidak ada masalah. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih via chat WhatsApp dari Abu Syafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinjam uang kepada saudara saya yang ada di Malaysia 100 juta. Dan beliau mengirim dengan ringgit, dengan mata uang ringgit, dan saya terima 100 juta rupiah. Ketika saya kembalikan 100 juta tersebut, saudara saya terima ringgitnya tidak sama atau berkurang ringgit yang beliau terima karena perbedaan kurs. Apakah saya harus kembalikan sejumlah ringgit yang dia kirim, atau bagaimana? Tergantung. Kalau Anda terima ringgit, kembalikan ringgit. Kalau dia mau dengan rupiah, kurs pada saat Anda bayar tadi, ya, dampaknya akan berkurang atau berlebih. Tidak ada masalah. Tapi pada saat kesepakatan tadi, ya, seperti itu. Kalau yang Anda terima adalah rupiah dan dia di sana ngirimnya ringgit umpamanya sebanyak 3.000 ringgit, sampai ke Indonesia-nya umpamanya berapa, 10 juta, 10 juta umpamanya, ya, dia ngirim dari sana, nggak mungkin rupiah, dia kirim dari Malaysia. Itu ringgit dari Bank Malaysia. Yang Anda terima 10 juta rupiah, berarti Anda bayar 10 juta rupiah. Walaupun nanti ringgitnya tidak sampai 3.000 atau berlebih 3.000. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Maulana di Batam. Beliau bertanya, Ustaz, mohon penjelasan pembagian waris apabila seorang istri meninggal dunia, yang
kemudian ahli warisnya suami dan 4 orang anak, yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan, Ustaz. Berapakah bagian suami dan anak-anaknya? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Suami dan 4 orang anak. Laki berapa, perempuan berapa? 3 laki-laki dan 1 perempuan. Pembagiannya adalah suami karena ada anak 1/4, ini dapatkan sisa anak-anak. Jadi pembaginya 4, 1, 3. Laki-laki 2 bagian, 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. 3 bagi 7 ada pecahan, maka 7 3 kali 4 sama dengan 28. 7 per kali 1 kali 7, 7. Yang 3 dikali 2, 6. 6. Perempuannya 3. Ya. Maka seluruh harta istri dibagi 28. Untuk suami 7/28. Anak laki-laki masing-masing mereka 6/28. Anak perempuan 3/28. Baik, Masya Allah. Demikian pendengar yang bertanya di Batam, cukup jelas dan bisa dilihat nanti rekamannya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Akbar, Bapak Akbar di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di outlet restoran di bagian input dan order barang kebutuhan resto. Setiap menjelang Lebaran Idul Fitr, biasanya banyak supplier memberikan THR ke outlet dan ya seperti buah-buahan, sarung, wafer, biskuit, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah THR yang dikirim ke outlet boleh kami makan, Ustaz? Dan ada juga supplier yang mentransfer uang ke rekening saya pribadi dan seluruh staf gudang di setiap store. Halkah uang tersebut kami gunakan? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Semua apa tadi namanya, hampers, hadiah, transferan yang diterima oleh pegawai-pegawai tadi itu haram. Itu adalah milik dari tempat outlet, pemilik outlet. Kalau dia mengizinkan, halal. Kalau tidak diizinkannya, didiamkan oleh karyawannya, mereka terima, dan itu mereka terima riswah, dan hukumnya haram. Nah, cukup jelas. Demikian pendengar yang bertanya. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nia di Madiun. Ayah saya membeli rumah dan mengatasnamakan rumah tersebut dengan nama ibu saya, Ustaz. Ketika ayah saya meninggal, apakah rumah itu termasuk warisan yang harus dibagi sebagai harta ayah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Tergantung apa yang terjadi antara ayah dengan ibu Anda. Kalau ayah pernah mengikrarkan, mengucapkan bahwa itu milik istrinya, berarti tidak ada waris rumah itu. Kalau tidak pernah, istri mengatakan, tanyalah kepada ibu, pernah ayah mengikrarkan itu? Ya. Dan juga anak-anak tidak pernah mendengarkan, itu kan rumah ibu kalian. Dia selalu mengatakan, ini rumah ayah, kata dia. Berarti itu milik ayah dan dibagi waris. Hanya pinjam nama ibu saja. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas pencerahan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Pemirsa Raja TV, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Ozi di Kembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membeli kendaraan di pelelangan umum, di mana pelelangan umum ini menerima kendaraan dari siapa saja yang ingin menitipkan kendaraannya? Wallahu a'lam. Kalau barangnya halal milik orang tertentu dan jelas pemiliknya dan dia jual dengan lelang, hukum asalnya boleh menjual dengan lelang. Rasulullah SAW menjualkan barang milik sahabat yang sebelumnya minta kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan dia untuk tidak meminta-minta dengan mengatakan, ambil harta yang ada di rumahmu. Dan dia cari, ya cuma dia dapatkan kendi yang sudah lama dan pakai dan kain yang sudah lusuh. Dia mengatakan, hanya ini ya Rasulullah. Rasulullah SAW
menawarkan siapa yang mau beli 2 objek ini. Ada sahabat yang mengangkat, saya Rasulullah 1 dirham, 1 perak. Rasulullah, siapa yang mau lagi lebih? Ada yang menunjuk, saya Rasulullah 2 perak. Maka Rasulullah jual kepada yang 2 perak. Itu kan bagian dari lelang. Nah. Dan sepakat ulama jual beli al-mazat dengan harga tertinggi itu dibolehkan. Nah, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Dan Bapak Raja TV, barakallahu fiik wa jazakallah khair. Kami angkat selanjutnya dari Ummu Fatan di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dia bertanya, apakah ada zakat pertanian untuk tanaman padi yang bukan makanan pokok, yaitu padi berupa ketan, padi 42. Kalau ada zakatnya, Sebentar, padi ketan. ya, Ketan makanan pokok ketan. Yang padi 42 apa itu? nama lainnya, Ustaz. Padi 42. Nama lain dari Mungkin, ketan. iya. Ah, Kalau ada zakatnya, apakah zakat pertanian, apakah zakat perdagangan, Ustaz? Karena padinya dijual bukan untuk makanan sehari-hari. Jazakallah khair. ya. Yang dimaksud dengan makanan pokok, ma yataqawwatu bihil insan, yang bila dia hanya makan itu saja, dia bisa bertahan hidup. Padi atau beras. Kalau orang hanya makan beras saja, seminggu hanya beras saja, nasi maksudnya ya, Nah. bisa bertahan hidup? Bisa. Bisa. Ketan bisa bertahan hidup? Bisa. Sama dia dengan beras. Nah. Namanya pun beras ketan. Ya. Maka ini adalah makanan pokok. Maka zakatnya adalah zakat pertanian. Wallahu a'lam. Demikian Ummu Fatan di Subang, dan terkait dengan zakat pertanian ini bisa dilihat dan dilihat kembali terkait dengan persyaratannya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Fauzan di Bogor. Izin bertanya, Ustaz, hukumnya menerima hadiah dari bank konvensional berupa alat elektronik. Hadiah tersebut sudah terlanjur didapat cukup lama, Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, kalau Anda sudah bertobat dengan menutup rekening Anda di bank konvensional, hadiah tersebut hukumnya haram karena didapatkan dari rekening di bank konvensional. Maka bila ada nilainya, berikan sejumlah uang itu kepada fakir miskin dalam rangka pertobatan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik wa jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Nita di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana pembagian harta warisan jika istri meninggal dan ahli warisnya hanya ada suami, 2 saudara laki-laki, dan 2 saudari perempuan, 3 saudari perempuan. Kami ulangi kembali, istri wafat dan ahli warisnya suami, kemudian 2 saudara laki-laki dan 3 saudari perempuan. Suaminya mendapat 1/4, kata Allah Azza wa Jalla, maka bagiannya dibagi 4. 1, sisanya adalah 3. 3 akan dibagikan saudara 2 orang, bagi bagiannya 2. 2 kali 2, 4, tambah 3, 7. Nah. 3 dibagi 7 ada pecahan, maka 7 dikali 4 sama dengan 28. 7 dikali 1, 7. Untuk saudara 3 kali 2, 6. 6. Untuk saudari 1, 3, 3, 3. Allahu a'lam. Demikian Ibu Nita di Pekanbaru ya, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan dan bisa dilihat nanti rekamannya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita terkait dengan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, teman saya biasa membayar zakat mal di setiap Ramadan. Yaitu bulan ini, bulan Juli kemarin 2023. Akan tetapi setelah dihitung hartanya tidak cukup nisab, Ustaz. Dan insya Allah Januari 2024 beliau dapat bonus sehingga cukup nisabnya. Pertanyaannya, kapankah waktu menghitung haul zakat tersebut, Ustaz? Ketika dia belum nisab, zakatnya tidak sah, terhitung sedekah. Nah. Maka ketika Januari kita dapat bonus sampai nisab, itu juga tidak ada kewajiban zakat karena baru terima. Ya, Januari kurang 11 hari di 2024
2024 nanti perkiraan di 27 Desember 2024 ya. Dia lihat bila uangnya itu masih di atas nisab kali 2,5% saldo di waktu itu. Ya. Dan yang sudah dibayarnya Ramadan kemarin tidak mengurangi zakatnya nanti karena tidak sah statusnya sebagai zakat karena dia tidak memiliki nisab. Ya, artinya dalam zakat kalau sampai nisab Anda ingin majukan boleh. Tapi dengan niat zakat. Tapi belum sampai nisab dan Anda keluarkan zakat, maka tidak sah. Walaupun niatnya zakat. Ya. Contoh realnya umpamanya sekarang Anda punya uang sekarang pas hari ini sampai dapat 100 juta. Nah. Anda katakan saya mau membayar zakat di awal. Yaitu 2.500.000. Ya. Sahkah ini? Sah. Wajib tidak. Karena kewajibannya nanti di bulan Zulhijjah tanggal berapa sekarang? 27. Enggak 27. 27 Zulhijjah tahun depan 1445. Tapi Anda bayarkan sekarang. Tidak ada masalah. Boleh dengan niat zakat mungkin karena kalau mau sedekah kepada tetangga ini Anda juga butuh. Tidak terlalu banyak uang Anda namanya. Tapi kalau zakat kan lumayan bisa mengurangi kewajiban. Ya. Maka Anda bantu dia dengan 2,5 dengan niat zakat. Maka nanti di Zulhijjah 27 Zulhijjah nanti ya di tahun 1445 Anda hitung ada kewajiban zakat sebanyak 5 juta. Anda cuma mengeluarkan 2,5 lagi. Itu dibolehkan. Tapi kalau sekarang Anda terima uang cuma 70 juta. Dan tidak ada uang lain untuk mengenapkan nisab. Dan tidak ada emas mengenapkan nisab. Hanya uang 70 juta. Lalu Anda niatkan zakat, ya, yaitu 70 juta dikali 2,5, berapa? 7 juta, 2 juta, anggap 2 juta. Anda berikan, niatkan zakat. Ya. Tahun depan, alhamdulillah setelah Anda ngasih zakat tadi, besoknya genap uang Anda nisab. Tahun depan Anda berkata, saya kan sudah bayar 2 juta, tinggal 2 juta sisanya lagi, umumnya 500.000 lagi. Ya, tidak. Yang dia sudah dibayarkan itu tidak sah. Dia hanya terhitung sebagai sedekah. Seperti itu, wallahu a'lam. Alhamdulillah atas penjelasan dan pencerahannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bisa difahami dan menjadi jawabannya bermanfaat. Jazakallah khair. Kami angkat selanjutnya pertanyaan masih chat WhatsApp dari Bapak Abu Khalid di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau saya mendapat gratifikasi lalu saya laporkan dan berikan ke perusahaan, kemudian setelah dicatat perusahaan membolehkan saya untuk mengkonsumsi gratifikasinya. Apakah hukumnya menjadi halal, Ustaz? Jazakallah khair. Halal, alhamdulillah. Karena perusahaan kan ya, bukan buat usaha negara. Perusahaan halal. Baik, jazakallah khair. Demikian Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah terkait dengan akad yang disampaikan oleh lembaga pendidikan kepada para guru atau dewan guru, kemudian di tengah perjalanan ada perubahan akad yang dilakukan secara sepihak oleh lembaga, Ustaz. Pertanyaannya, perlukah ada akad baru jika ada perubahan kesepakatan kontrak kerja, Ustaz? Atau diberlakukan akad yang telah dirubah oleh pihak lembaga dan dewan guru harus menerima daripada akad perubahan tersebut? Mohon nasihatnya. Ini hukumnya haram dia merubah sepihak, walaupun sekolah, kecuali kebutuhannya kondisi kejadian kahar umpamanya, ya, kondisi darurat, lain hal. Pada kondisi normal haram
sekolah merubah. Kalau ingin dirubah, selesaikan kontrak masing-masing. Yang kontraknya berakhir 5 bulan lagi, 5 bulan lagi setelah itu baru sekolah mengatakan ini perubahan. Yang kontraknya berakhir setahun lagi, setelah 1 tahun baru dia mengatakan dan membuat perubahan tadi. Seperti itu. Harus kedua belah pihak. Tapi ada yang ingin umpamanya menyetujui dari awal, ya tidak ada masalah. Dia tawarkanlah, siapa yang tidak setuju, berarti nanti berlakunya setelah kontraknya selesai. Wallahu a'lam. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, semoga menjadi pencerahan. Ya, barakallahu fiik. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, baik yang berada di jalan. Beliau bertanya, saya akan mengeluarkan zakat mal dan hasil perhitungannya senilai 7 juta rupiah, Ustaz. Dan di lingkungan saya ada 2 keluarga yang menurut saya berkekurangan. Yang pertama, seorang ibu yang hidup lansia dengan anak berkebutuhan khusus, tidak ada kepala keluarga pencari nafkah. Ibu yang kedua tinggal sendirian dan pesakitan, tapi ibu ini masih bisa bekerja menggosok baju tetangga. Pertanyaannya, bolehkah zakat mal disalurkan kepada kedua keluarga ini? Dan untuk pembagiannya apakah harus rata atau boleh berlebih antara salah satu dari keduanya, Ustaz? Baik. Kalau Anda umpamanya ingin memberikan demikian, lihat mana yang lebih dekat rumahnya kepada Anda dan mana Anda lebih sering berinteraksi dengannya. Ya, itu lebih baik Anda penuhi kebutuhan salah satunya saja. Ya, kondisinya. Bila Anda ingin memberikan proporsional, apa arti proporsional? Masing-masing berhak menerima zakat berapa kekurangannya. Nah. Dari 2 keluarga tadi, 2 perempuan tadi, yang pertama, umpamanya kebutuhan mereka adalah per bulannya 5 juta. Pendapatannya 2 juta, berarti kurangnya 3 juta per bulan. Yang satu, ya, kebutuhannya 5 juta juga, pendapatannya 4 juta, umpamanya. Berarti kurangnya 1 juta. Yang satu kurangnya 60%, yang satu kurangnya cuma 20%. Ya. Maka kalau Anda ingin memberikan keduanya proporsional. Uang 7 juta tadi Anda kali 60%, 4.200.000 berikan kepada yang kekurangannya 60% tadi. Sisanya 1.800.000 Anda berikan kepada yang satu lagi. Untuk mengetahui tadi Anda tanyakan berapa pendapatan, berapa pengeluaran. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan yang sama dari Ummu Kharal di Aceh dan juga yang lainnya. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimanakah hukum menerima hadiah dari murid saat perayaan Hari Guru? Dan yang kedua, bagaimanakah hukum memberikan hadiah pada saat proses skripsi atau disertasi yang kita jalani kepada penguji atau dosen? Jazakumullah khair. Dua-duanya haram. Ya. Tapi kalau sudah selesai, ya, di mana dia tidak bersekolah lagi di sana, boleh, tidak ada masalah. Kecuali pihak lembaga melarang. Ya. Secara mutlak. Ya, melarang secara mutlak walaupun pihak dari luar. Seperti PNS kan dilarang. Ya. Larang menerima gratifikasi walaupun bukan dari orang tua murid. Jazakumullah atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dan cukup jelas. Bisa dilihat kembali nanti Bapak rekamannya dan semoga menjadi pencerahan buat yang lainnya. Barakallahu fiik. Saat ini merupakan pertanyaan terakhir dan sebagai ikhtitam, silakan. Ya. Khawani wa akhwati fillah, dalam syariat Allah cukup seluruhnya. Bagi Anda yang tidak punya uang tunai untuk mulai usaha, akad salam adalah akad yang cocok untuk Anda berdagang dan berbisnis, tetapi tentu dibutuhkan amanah. Kalau Anda dikenal pembohong, pendusta, siapa yang mau menyerahkan uangnya kepada Anda, nanti pada waktu yang disepakati barang tidak Anda
hadirkan, ya. Maka modal yang paling utama bagi seorang pedagang untuk berdagang adalah keislamannya tadi, yang sifat seorang mukmin itu adalah amanah. Semoga kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rezeki yang halal yang didapatkan dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan Rasulnya dan dirincikan oleh para ulama dari masa ke masa. Wabillahi taufiq.